Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anggaran penjualan, di mana di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana cara menghitung forecast dari suatu penjualan. Nah, pada pertemuan kali ini perhitungan forecast tersebut akan kita aplikasikan atau kita gunakan untuk memprediksi suatu anggaran penjualan dari perusahaan. Nah, ini pertama-tama kan ini ada jawaban dari latihan minggu lalu yang kalian kerjakan. Silahkan nanti bisa dicocokkan. Untuk dari teorinya ini saya skip ya, silahkan bisa dibaca sendiri. Tapi kurang lebihnya di sini untuk anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu nantinya adalah suatu rencana ya, rencana terperinci untuk penjualan di masa depan, di mana nanti yang termasuk dalamnya ada jenis barangnya, lalu di sini juga ada jumlahnya, lalu di sini ada harganya serta juga lokasinya atau tempat atau daerah penjualannya. Tujuan, faktor atau pertimbangan, silakan bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke contoh soal, di mana dalam contoh soal ini ada PT Kencana, di mana PT Kencana adalah perusahaan yang produksi sendal jepit, di mana pertanyaannya adalah di sini kita harus memprediksikan atau membuat anggaran untuk tahun 2020 berdasarkan data yang ada di sini. Di sini ada 3 tabel data. Yang pertama, tabel data yang pertama. Di sini adalah tabel persentase distribusi penjualannya. Di mana total penjualannya ini yang tertinggi bagi PT Kencana ini ternyata adalah berada di daerah Jawa Timur. Ada 50%. Lalu menyusul berikutnya ada 45% di Jawa Tengah serta Kalimantan Barat 2%, serta yang lainnya di daerah lain ada 0, sekian persen. Lalu ada tabel kedua. Ini tabel kedua adalah tabel sama persentase penjualan juga, tapi di sini bedanya adalah berdasarkan ukuran sandalnya. Di mana di sini yang paling laris adalah ukuran 38, 92% terjual. Dengan harganya di sini ada juga informasi harganya ya. Oke. Dan tabel ketiga di sini ini adalah tabel yang berisi data mengenai penjualannya dari tahun-tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dan nanti dari tabel ketiga inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung forecast-nya terlebih dahulu. Di mana perhitungan dari forecast dari PT Kencana di tahun 2020 ini adalah langkah pertama yang harus kalian ambil. Membuat forecast penjualan, di mana forecast penjualannya ini metodenya bebas, silahkan bisa dipilih dari metode-metode yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Tapi di sini saya milih menggunakan metode least square ya. Di mana dalam metode least square seperti biasa nanti kita cari titik nolnya dulu atau titik tengahnya. Di mana titik tengahnya ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dari tahun 2017. Jadi tahun 2017 kita jadikan 0 di bagian X. Lalu selebihnya di sini tahun sebelum tahun 2017 berarti kita mulai dari -1 lalu -2. Lalu sedangkan tahun setelah tahun 2017 ini kita beri angka 1, 2 dan nanti seterusnya. Ditinggal nanti setelah X-nya ketemu tinggal XY, yang berarti X-nya ini kita kalikan dengan Y, lalu juga ada X kuadrat. Ini berarti nilai X ini kita kuadratkan dan masing-masing nanti kita jumlah di sini. Dimana setelah tabelnya ini penuh, lalu berikutnya kita tinggal menghitung nilai A dan nilai B-nya. Nilai A ini adalah berasal dari Y, jumlah Y-nya total dibagikan dengan jumlah datanya, dimana di sini jumlah datanya di sini ada 5 tahun. Lalu sedangkan B ini adalah ditoreh dari total XY-nya dibagikan dengan X kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Y, di mana rumus Y ini adalah Y sama dengan A ditambah B yang ini dikalikan X. X ini adalah tahun yang akan kita prediksikan, di mana yang kita ingin prediksikan tahun 2020. Berarti tahun 2020 ini persis tahun 2019, berarti di sini skor X-nya adalah 3. Ketemu ternyata prediksi untuk penjualan Y-nya di tahun 2020 totalnya penjualannya adalah 365.359. Nah, angka 365 ini akan kita jadikan dasar, yang dimana nanti akan kita jadikan dasar untuk mengisi tabel seperti ini ya. Dimana 365 ini nanti pertama-tama akan kalian taruh di pojok sendiri dulu di sini.
Jadi 365 ini akan dijadikan jumlah total dari unit penjualannya. Kita kan di sini karena tadi memprediksikannya ini kan dalam memprediksikan jumlah total penjualannya, tapi di sini yang ditanyakan karena di sini anggaran ya, berarti tidak hanya totalnya berapa, tapi harus bisa kita memprediksikan nanti di masing-masing daerah dan juga masing-masing produknya kira-kira berapa nanti yang akan terjual. Jadi nanti sebenarnya pada saat pengerjaan ini tabelnya nanti akan kosong semua ya, dimana pada saat tabel kosong semua ini angka Y yang kalian peroleh dari perhitungan forecast ini akan kalian taruh di sebelah pojok kanannya dulu ini. Yang saya lingkari merah pertama ini adalah step pertama. Ini saya beri nomor 1 ya. Ini adalah step pertama. Kalian taruh di sini dan selanjutnya nanti kalian bisa harus memecah nilai atau angka dari 365.000 ini. Dimana ada dua cara untuk memecahnya sebenarnya. Yang pertama, ini adalah kita pecah dulu berdasarkan daerahnya. Berarti nanti kita pecahnya kan kita pecah ke atas ya, jumlah berdasarkan masing-masing daerahnya. Dimana nanti untuk Jawa Tengah, berarti nanti kita pertama-tama akan ngisi ini dulu. Kita akan mencari tahu yang 164.000 ini dulu. Dimana 164.000 ini diperoleh dari, kita bisa lihat di soal sini Jawa Tengah persentase distribusi dari total penjualan itu adalah dapat biasanya terjual ada 45%. Berarti untuk dapat 164.000 ini tinggal 45% yang tadi kita dapatkan dari soal dari sini. Ini kita kalikan dengan 365. Bisa dipahami ya. Jadi nanti untuk pemecahan yang di sini adalah step yang pertama. Ini bisa cara yang pertama bisa lewat sini dulu. Kita nanti akan ngisi tabel ini dulu. Jadi 365.359 ini akan dikalikan dengan masing-masing persentase distribusi yang ada di tabel 1 di soal. Untuk mencari tahu di tadi Jawa Tengah 45%, lalu kalau Jawa Timur 50%. Berarti 50% dikalikan 365. Ketemu ada 182.680. Dan seterusnya nanti bisa diisi. Kalau total unit penjualan sudah ketemu, nanti berikutnya bisa tinggal kita pecah ke masing-masing ukurannya. Itu nanti bisa. Atau cara yang kedua, dimana di cara yang kedua di sini adalah nanti kita berarti setelah dapat 365 totalnya akan terlebih dahulu kita pecah ke masing-masing ukurannya. Dimana di sini kita bisa ngambil informasinya ini adalah dari tabel yang nomor 2 ini. Misal untuk ukuran 40 persentase penjualannya di sini adalah cuman 6%. Berarti kan di sini ukuran 40 ya, berarti harusnya kita buat ngisi biar agar dapat 21.922. Ini adalah 6% dari soal. Ini dikalikan dengan total 365.359. Ketemu ada 21.000. Lalu untuk yang ukuran 38, tadi disesuai di soal 38 adalah terjual 92% ya. Berarti di sini 92% dikalikan 365.000, ini ketemu ada 336.130. Untuk ukuran 36 juga sama saja di sini. Tadi terjual ada 2% sesuai di soal. Nah, ini ada 2%. Berarti 2% dikalikan 365.000. Setelah di sininya sudah ketemu semuanya, tinggal nanti berikutnya 21.000 ini kalian pecah sesuai distribusi daerahnya, itu juga bisa. Tapi kalau di sini untuk mencari tahu misalnya untuk ukuran 40 yang Jawa Tengah ya. Di sini tadi kita lihat dari soal Jawa Tengah ada 45% distribusinya. Berarti di sini tinggal 45% kita kalikan 21.000, ini ketemu ada 9.865 dan seterusnya. Untuk harga per unit ini bisa tinggal dipindah saja diambil dari soal, dan untuk tahu jumlah pendapatannya tinggal harga per unit dikalikan unit penjualan. Oke, ini saya harap masih bisa dipahami ya. Silakan dipahami perlahan-lahan, keluarkan kalkulatornya, menghitung juga pelan-pelan. Ini sebenarnya mudah, bisa gampang dicerna, asalkan kalian teliti dan berhati-hati.
Dan apabila nanti semua tabelnya sudah diisi, tabel inilah yang merupakan anggaran penjualan untuk tahun 2020. Berikutnya ada tugas untuk kalian sebagai latihan, di mana nanti pengumpulannya itu adalah pada saat UTS. Jadi di sini tugas UTS kalian di sini adalah untuk menghitung anggaran penjualan PT Kencana di tahun 2021. Dan nanti silakan tugas ini dikumpulkan. Ini bukan diselipkan ya, berarti nanti silakan dikumpulkan, dikirimkan bersama dengan lembar jawaban pada saat tes online. Sampai di sini dulu. Apabila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, nanti bisa didiskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.